warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Rektor dan Ketua Senat Universitas Tadulako, yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar saya, ibunda saya yang hadir pada kesempatan ini, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar ini secara singkat yang mengambil judul Hukum Harmoni, pemikiran kembali konsep hukum sebagai pedoman hidup berdasarkan prinsip hukum internasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hukum harmoni adalah salah satu hasil pemikiran berdasarkan pengkajian ilmu hukum dalam kerangka penelitian normatif dengan pendekatan analitis, historis, dan pendekatan konsep, akhirnya tiba pada suatu konsep baru tentang hukum yang saya namakan hukum harmoni, yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pedoman hidup yang bersumber dari resultante, yang lepas dari anasir-anasir kekuasaan, yang dapat menjamin kelangsungan kompleksitas denyut kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengapa muncul pemikiran tentang perlunya pemikiran kembali tentang konsep hukum? Oleh karena sejarah umat manusia telah menjelaskan dalam catatan sejarah selama 3.400 tahun manusia hanya mengalami perdamaian selama 250 tahun. Karena itu manusia yang satu adalah serigala terhadap yang lainnya, Homo homonelipus. Barulah pada abad keempat sebelum Masehi, seorang pemikir dari Yunani, filosof Plato, berdasarkan fenomena yang dilihat dalam satu kehidupan sosial, dalam satu entitas publik tentang ketidakadilan, peperangan, maka kemudian memunculkan gagasan bahwa satu kehidupan yang baik, yang damai, sejahtera dalam satu entitas publik harus didasarkan pada hukum. Mengapa demikian? Karena pedoman hidup yang berlaku dalam satu entitas publik sebelum gagasan tentang nomoi adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kehendak yang bersifat pribadi, yang bersumber dari penguasa, yang lahir sejalan dengan perkembangan umat manusia. Namun karena semakin bertambahnya jumlah manusia, kompleksitas denyut kehidupan semakin bertambah, lalu berlawanan dengan kekuasaan atau kehendak pribadi sang penguasa. Dan bahkan apa yang dikemukakan oleh Plato dalam bukunya tentang nomoi, gagasannya tentang nomoi, negara itu harus berdasarkan pada hukum, itu kemudian baru terwujud dalam satu realita, itu pada abad-abad ke-10 yang ditandai dengan peristiwa Magna Carta 1215, Bill of Rights, dan seterusnya. Berbagai argumentasi yang dibangun oleh para ahli untuk menempatkan bahwa hukum harus menjadi pedoman yang baik untuk mewujudkan suatu kehidupan yang adil. Namun demikian, sampai detik ini persoalan hukum selalu mendapatkan perdebatan-perdebatan. Mengapa demikian? Karena hukum sebagai pedoman hidup masih dikuasai atau didominasi oleh kekuasaan. Para penguasa tidak rela agar proses pengambilan keputusan dalam suatu entitas publik yang telah dikuatkan oleh Plato dengan konsep demokrasi tidak rela dengan hukum sebagai resultante. Banyak teori yang lahir untuk meneguhkan, mencari solusi, tetapi sesungguhnya teori-teori tersebut pada prinsipnya adalah untuk melegalisasi peranan
kekuasaan yang berlindung di balik legalitas hukum sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, bahkan dalam pergaulan internasional. Hal tersebut mencapai titik puncak kulminasi ketika kita dilanda pandemi COVID-19. Keluar kebijakan stay at home, satu kebijakan yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Orang dilarang untuk pergi ke masjid, orang dilarang untuk pergi ke gereja dan tempat-tempat lain. Disuruh tinggal di rumah. Ini adalah suatu pembatasan, bahkan dapat dipandang sebagai peniadaan terhadap kompleksitas denyut kehidupan. Yang sekarang ini berdasarkan informasi Bank Dunia bahwa negara-negara besar sekarang ini sedang dalam ancaman krisis global akibat pandemi COVID. Seharusnya kebijakan stay at home itu diambil dalam forum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akibat dominasi daripada kekuasaan dalam konteks negara hukum ini, maka kemudian substansi dari fungsi hukum sebagai kepastian dan keadilan itu dibangun berdasarkan konsep-konsep yang saling bertabrakan. Dikatakan bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian, akan tetapi kepastian hukum yang absolut adalah suatu ketidakadilan. Demikian rancunya konsep-konsep yang dibangun tersebut. Summa ius, summa in uria. Padahal tujuan hukum yang sebenarnya di samping ketertiban, keadilan harus dikonkretkan. Kepastian adalah kepastian akan keadilan, dan keadilan adalah kemanusiaan yang beradab. Oleh karena itulah, maka dari hasil pemikiran dengan pendekatan ilmu hukum normatif yang konseptual dan analitis historis, maka kami berpandangan bahwa mulai dari sekarang kita harus berani memikirkan kembali tentang konsep hukum, dan salah satu hasil pemikiran tentang hukum yaitu hukum harmoni, agar ke depan hukum ini dapat menjadi pedoman hidup yang dapat menghasilkan satu kehidupan yang baik dan sejahtera. Dan ini bisa dilihat dalam berbagai konvensi internasional. Salah satu diantaranya United Nations Convention on the Law of the Sea. Bagaimana konsep negara kepulauan itu dapat mengesampingkan hegemoni negara-negara maritim besar dan dapat diterima oleh masyarakat internasional. Ini menunjukkan bahwa satu konsep norma hukum yang dihasilkan itu lepas dari pengaruh kekuasaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, menyudahi pidato pengukuhan ini tidaklah cukup ungkapan syukur alhamdulillah yang senantiasa mengalun dan terpatri dalam hati sanubari saya atas anugerah nikmat kebahagiaan dalam perolehan jabatan ini. Tanpa hantaran terima kasih yang banyak dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Saya percaya dan yakin bahwa perolehan jabatan ini bukanlah semata hasil kemampuan intelektual pribadi saya dalam pemenuhan persyaratan terutama di bidang ilmiah. Stephen Hawking, fisikawan jenius dalam teorinya The Everything of Theory, yaitu teori segala sesuatu, mengatakan bahwa tidak satu pun peristiwa kejadian sekecil apapun yang ada di alam semesta di bumi ini itu terjadi secara kebetulan. Ia berkaitan dan dilingkupi oleh peristiwa-peristiwa di sekitar dan yang menyertai sebelumnya, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Demikian halnya perolehan jabatan guru besar ini bukanlah hasil kemampuan pribadi saya. Karena itu pada momen yang baik di podium yang terhormat ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat
Bapak Rektor Universitas Tadulako atas perhatian dan bantuannya dalam memberikan persetujuan terutama terhadap usulan berkas kami di saat-saat injury time. Mungkin usulan berkas guru besar saya ini merupakan torehan tanda tangan Pak Rektor yang pertama di hari-hari pertama memasuki menjalankan tugasnya. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Senat Universitas Tadulako dan jajarannya, Ketua Dewan Guru Besar dan jajarannya, para Wakil Rektor, para dekan dan unsur pimpinan lainnya di tingkat universitas. Secara pribadi saya ingin mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, mantan Rektor sekaligus Koleha, atas dorongan dan supportnya yang tiada henti mengingatkan, menanyakan perkembangan proses dalam meraih jabatan ini. Sering bertanya, bagaimana Ces? Pemenuhan, apakah sudah lengkap? Segera penuhi. Saya bilang, siap Prof. Alhamdulillah, pada hari ini sudah terwujud. Terima kasih atas supportnya. Tinggal 1 menit. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Insinyur Muhammad Basir, mantan Rektor, Profesor Dr. Mary Napitupulu, Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP atas koreksi dan bantuannya dalam persetujuan usulan penilaian angka kredit kami. Terima kasih juga diaturkan kepada Koleha, Profesor Dr. Sutarman Yodo. Bapak kini tidak sendiri lagi sebagai guru besar di Fakultas Hukum. Alhamdulillah kami dan Bapak Profesor Dr. Abdul Wahid sudah menemani. Rekan Dr. Lembang Palipadang SAMH, Dr. Aminuddin Kasim, semoga segera menyusul guru besarnya Dr. Surahman, hadir di hadapan kami, senior kami, Bapak Dr. Idam Halik. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Teman-teman, Ibu Nursia Yunus, Dr. Fatima, Dr. Suwardi, Dr. Asmadiweri, Dr. Iqbal Borman, Dr. Insinyur Adam Malik, Profesor Dr. Irwan Shah, Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hairul Huda, Universitas Hang Tua, Profesor Dr. Abdul Wahid, para sahabat Mohon maaf, 82, waktunya sudah berakhir Pak Dekan, Profesor Arfanto, dan lain-lainnya. Secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dosen muda Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Andi Intan Purnamasari, SHMH LLM yang sangat cerdas dan berbakat. Bisa berdiri? Dia adalah seorang dosen muda yang senantiasa menemani dalam penelitian maupun penulisan karya ilmiah bersama. Demikian juga Supriyadi SHMH, keduanya sekarang menjadi mahasiswa baru di program doktor Universitas Kebangsaan Malaysia. Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada segenap sivitas Fakultas Hukum Universitas Tadulako, mulai dari unsur pimpinan, para wakil dekan, tenaga pendidikan, serta segenap mahasiswa. Terakhir dan spesial kepada keluarga besar saya, ibunda tercinta Siti Haja Subaidah yang telah hadir di tengah-tengah, mohon berdiri, mamaku sayang. Ibu saya ini seyogianya pada hari ini masuk rumah sakit untuk ditransfusi, namun karena rasa bahagianya, maka ia menyempatkan diri untuk menguatkan, untuk hadir di tengah kita. Hormat sujud Ananda, serta kasih sayang dari ibunda sehingga Ananda bisa berdiri di podium yang terhormat ini. Almarhum ayahanda saya, Haji M. Sinang, ayah dan mertua almarhum Haji Rahmat, doa Ananda semoga berada di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku Jahudin, Siti Suryani SA, AKBP Sahrudin, serta semua saudara ipar di Luwuk, Haja Rosdiati Rahmat, Haja Rostini Rahmat, Insinyur Haji Rusdi Rahmat, Haja Rini Rahmat,
dan Haji Rusli Rahmat Saya SHM kira waktunya sudah cukup, Prof. atas dukungan dan bantuannya. Baik, setelah mendengarkan dan menyimak beberapa simpulan dari Baik, dan segenap keluargaku yang sempat hadir, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, Haja Ibu Abo Palele yang sempat hadir. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membalasnya dengan pahala yang berlipat. Dan terakhir, istriku yang tersayang, Haja Rosmaini Rahmat SHMH, silakan berdiri. Anandaku Reza Aditya, Farah Atipa, Rizwanda Imawan, Anissa Aulia, silakan berdiri. Dan yang terakhir, adindaku dari Palopo, Sulawesi Selatan yang menyempatkan hadir Nyonya almarhum Ibu Wakil Bupati Sukur Bijak yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya. Anakku Dr. Reza Aditya yang sedang bertugas di Badak dan cucuku Sarah Kalista yang tidak sempat hadir pada kesempatan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membalas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Profesor Zulbadana.